Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan laporan kami dalam bentuk artikel. Nah, kami sendiri memiliki artikel berjudul Implementasi Multiprocessing pada Klasifikasi Tanaman Padi. Nah, sebelum masuk ke materi, untuk kelompok kami yaitu kelompok 6 Paralel Computing kelas B. Di sini ada Yusuf Immanuel, Rahmatullah Fadilah, Ahmad Adaf Muafan, dan saya sendiri Danu Aditya Brahmantara. Eh, untuk NIM-nya Yusuf NIM-nya 3014, Fadil NIM-nya 3026, Fafan NIM-nya 3053, dan saya NIM-nya 3099. Oke, kita masuk ke abstrak. Nah, di sini tujuan dari dilakukannya pembahasan kami ini yaitu untuk mengimplementasikan multiprocessing pada klasifikasi tanaman padi guna menguji atau menerapkan komputasi paralel menggunakan multiprocessing atau multithreading yang ada pada dataset tanaman padi. Nah, dataset tanaman padi ini terdiri dari ada provinsi, ada tahun, jumlah produksi, luas panen, curah hujan, kelembapan, dan suhu rata-rata. Oke, kita masuk ke pendahuluan. Nah, padi adalah salah satu tanaman pangan utama di banyak negara, termasuk Indonesia. Klasifikasi tanaman padi merupakan proses untuk mengidentifikasi jenis-jenis padi berdasarkan karakteristik dan ciri-ciri morfologi mereka. Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan teknologi komputasi seperti pemrosesan multiproses telah memberikan kontribusi besar dalam meningkatkan efisiensi dan kecepatan pemrosesan data. Nah, implementasi pemrosesan multiproses pada klasifikasi tanaman padi dapat memberikan manfaat signifikan dan mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk menganalisis dan mengklasifikasi tanaman padi tersebut. Nah, dalam proses multiproses sendiri, tugas-tugas pemrosesan data dibagi menjadi beberapa proses yang dapat dieksekusi secara paralel atau secara bersamaan. Nah, sehingga meningkatkan kecepatan proses secara keseluruhan. Nah, berikut adalah langkah-langkah umum yang dapat diimplementasikan dalam proses multiproses pada klasifikasi tanaman padi. Yang pertama yaitu pengumpulan data. Nah, kumpulkan data yang diperlukan untuk klasifikasi tanaman padi termasuk citra atau data lain yang relevan yang akan digunakan dalam proses klasifikasi. Yang kedua ada pre-processing data. Nah, di sini adalah melakukan suatu processing data untuk mempersiapkan data yang akan digunakan dalam proses klasifikasi. Selanjutnya yang ketiga yaitu pembagian tugas. Nah, bagi tugas klasifikasi menjadi beberapa subtugas yang dapat dieksekusi secara bersamaan atau secara paralel. Yang keempat, implementasi multiproses buat proses multiproses sesuai dengan jumlah tugas yang telah dibagi sebelumnya. Yang kelima ada klasifikasi, yaitu melakukan proses klasifikasi pada setiap tugas yang ditangani oleh proses masing-masing. Yang keenam ada penggabungan hasil. Nah, tadi setelah ini klasifikasi akan hasilnya itu perlu digabungkan. Nah, ini melibatkan pengumpulan dan penggabungan hasil klasifikasi dari setiap proses. Dan yang terakhir yaitu evaluasi dan analisis. Evaluasi hasil klasifikasi yang telah digabungkan untuk menentukan tingkat akurasi dan performa dari implementasi pemrosesan multiproses pada klasifikasi tanaman padi. Nah, dalam implementasi multiproses, penting untuk mempertimbangkan alokasi sumber daya yang tepat untuk setiap proses. Nah, sinkronisasi data antar proses dan komunikasi antar proses agar proses dapat berjalan dengan efisien dan efektif. Dengan menggunakan pemrosesan multiproses, diharapkan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan klasifikasi tanaman padi dapat dikurangi secara signifikan, sehingga meningkatkan efisiensi dalam analisis dan identifikasi jenis-jenis padi. Nah, ini kita masuk ke metode. Nah, di sini kita lanjut ke metode. Nah, metode sendiri yang ini kita memakai multiprocessing. Nah, apa sih multiprocessing itu? Multiprocessing adalah sebuah konsep dalam komputasi yang melibatkan penggunaan lebih dari satu prosesor atau inti pemrosesan yang tujuannya untuk menjalankan tugas-tugas secara bersamaan. Nah, jadi kita memakai lebih dari satu pemrosesan ya. Nah, dalam sejarahnya multiprocessing telah mengalami perkembangan yang signifikan. Konsep multiprocessing telah ada sejak awal perkembangan komputer pada tahun 1960-an. Nah, komputer-komputer super seperti CDC 6600 dan IBM System 360 model 91 telah menggunakan multiprosesor untuk meningkatkan kinerja pemrosesan. Namun, saat itu konsep multiprocessing masih terbatas pada komputer-komputer super dan aplikasi-aplikasi tertentu.
Nah, seiring dengan perkembangan teknologi dan permintaan akan kinerja yang lebih tinggi, multiprocessing terus mengalami perkembangan dan inovasi. Dalam beberapa tahun terakhir, konsep seperti komputasi heterogen dan penggunaan GPU (Graphic Process Unit) untuk komputasi umum telah menjadikan populer, membuka jalan untuk tingkat pemrosesan yang lebih tinggi dan aplikasi-aplikasi yang lebih canggih. Nah, adapun langkah-langkah yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah satu, mengidentifikasi dan merumuskan topik apa yang akan kita ambil untuk diteliti dalam lingkup agrikultur, herd, dan tourism. Lalu objek penelitian ini adalah tanaman padi di Indonesia. Nah, yang kedua yaitu mengidentifikasi variabel penelitian ini yakni provinsi, tahun, jumlah produksi, luas panen, curah hujan, kelembapan, dan suhu rata-rata. Yang ketiga melakukan analisis data, dan yang terakhir itu merumuskan hasil. Oke, untuk penjelasan selanjutnya mungkin bisa dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Di sini saya Yusuf Monal akan melanjutkan penjelasan dari Kak Danu. Di sini kita masuk ke hasil dan juga pembahasan. Baik, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berasal dari open data klasterisasi Indonesia berdasarkan aspek provinsi asalnya, lalu tahun saat panen, jumlah produksi padinya, luas panen padi, lalu curah hujan, dan juga suhu rata-rata pada masa panen. Data ini diambil dengan cara mengembangkan instrumen dalam apa namanya dataset Kaggle. Hasil dari penelitian ini berupa pengolahan data dan juga analisis data yang telah dilakukan berupa codingan yang akan menunjukkan bagaimana multiprocessing itu berpengaruh pada klasifikasi tanaman padi. Pada tabel berikut ini berisi data rekapitulasi dari variabel jumlah produksi, luas panen, curah hujan, kelembapan, dan juga suhu rata-rata setiap klasterisasinya. Bisa dilihat dari tabel di apa namanya presentasi kami. Jadi berdasarkan tabel di atas itu kita dapat melihat bahwa klaster 1, 2, dan juga 3 sering terjadi peningkatan jumlah dari klaster sebelumnya dikarenakan tahun yang bertambah juga faktor lain seperti iklim, jumlah penduduk, kebersihan air, dan juga yang lain-lain sangat berdampak pada kesuksesan panen tanaman padi. Jumlah yang tertera pada tabel di atas itu juga diperoleh dari merekap data pada Provinsi Aceh di Indonesia pada klaster 1, 2, dan juga 3 yang bersumber dari dataset Kaggle tanaman padi di Provinsi Aceh. Lalu untuk selanjutnya mungkin akan masuk ke codingan, bisa dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk codingannya. Jadi untuk codingan ini kita itu disuruh untuk mencari kita itu multiprocessingnya itu pada kalkulasi produksi sesuai dengan kelembapan dan juga curah hujan. Nah, multiprocessing dari codingan ini dia itu melakukan atau menjalankan sebuah program tadi, menjalankan sebuah program ini secara bersamaan. Jadi di sini terdapat dua fungsi, yaitu kalkulasi rata-rata sesuai dengan precision atau kelembapan. Jadi untuk targetnya itu nanti adalah produksi. Sedangkan untuk kelembapan dan juga curah hujan itu nanti sebagai titiknya, maksudnya itu sebagai pengukurnya. Nah, di sini pertama ada kita inisialisasi terlebih dahulu. Setelah itu kita jalankan sebuah perintah if name main. Nah, di sini kita itu jadi multiprocessing pada menjalankan ini kita itu menghitung kalkulasi waktu banyak seberapa cepat dari atau perbedaan dari multiprocessing dengan proses secara biasa. Maksudnya itu secara prosedural. Nah, di sini apabila jadi di sini ini adalah sebuah main production. Jadi kita memanggil mainnya tadi. Nah, lalu kita inisialisasi dalamnya di dalam main tadi. Jadi di sini tadi kan ada argumen pada fungsinya, maka kita inisialisasi karena data yang dibutuhkan atau data yang dikelola itu banyak, maka di dalam fungsi ini kita lakukan sebuah perulangan. Nah, perulangan ini untuk mengambil nilai dari setiap dari tabel produksi dan juga tabel session. Nah, setelah kita inisialisasi kedua
fungsi tadi, kita print, kita melakukan perulangan lagi, kita ambil sesuai dengan itemnya. Nah, apabila dijalankan seperti ini. Jadi di sini terdapat perbandingan ya. Jadi di sini ada inisialisasi, maksudnya itu kalkul. Ini adalah hasil program yang kita jalankan. Nah, di sini kita menggunakan multiprocessing. Nah, untuk multiprocessingnya itu terdapat pada penjalanan dua program ini. Nah, untuk perulangan ini kita ambil dari maksudnya itu dia penguraian saja untuk perulangan tersebut. Untuk multiprocessingnya itu di sini. Nah, di sini cuma untuk menampilkan data dari proses yang kita langsungkan. Untuk hasilnya seperti ini. Ini dari sini kita tarik kesimpulan untuk penggunaan multiprocessing itu lebih cepat daripada menggunakan proses biasa. Dalam menggunakan multiprocessing, kita menjalankan program tersebut hanya membutuhkan waktu 0,5 detikan. Jadi multiprocessing ini sangat membantu dalam melakukan kinerja atau melakukan sebuah aktivitas, contohnya running program. Kita itu bisa menjalankan sebuah proses secara bersamaan yang bersangkutan. Mungkin penjelasan codingan terkait multiprocessing sekian dari saya. Saya kembalikan ke MC. Baik, untuk selanjutnya di sini kesimpulan. Jadi dari implementasi tanaman padi ini menggunakan multiprocessing, kesimpulannya yaitu dapat disimpulkan bahwa penerapan konsep multiprocessing ini mampu meningkatkan produktivitas dan efisiensi pertumbuhan tanaman padi. Jadi, dengan menggunakan pendekatan multiprosesor dalam pemrosesan tugas pertanian seperti irigasi, pemupukan, dan pengendalian hama, tanaman padi juga dapat dikelola secara lebih efektif dan akurat. Nah, penggunaan multi-core prosesor itu dan teknologi paralelisme memungkinkan tugas-tugas tersebut dilakukan secara simultan. Jadi untuk mengurangi waktu yang dibutuhkan dan untuk mempercepat proses pertumbuhan tanaman padi. Nah, seiring dengan perkembangan lebih lanjut dalam multiprocessing dan inovasi teknologi pertanian, metode ini juga memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan produksi padi secara signifikan dan juga membantu menghadapi tantangan global dalam ketahanan pangan. Ya, mungkin sekian kesimpulan dari implementasi multiprocessing tanaman padi. Baik, cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.